Oke, kembali lagi ke sesi ketiga. Mungkin lanjut dengan saya Remedial, dengan Om Ucup. Mungkin di sesi terakhir ini kita nggak akan lama. Mungkin salah satunya yang mungkin kita mau tanyakan dari si Dev kepada Om Ucup. Mungkin dari sudut pandang sisi manajemen sekarang kan Om Ucup di level manajemen. Untuk skill-skill yang hot sekarang ini apa gitu? Mungkin bisa sebagai gambaran kepada teman-teman yang mungkin sangat banyak dibutuhkan ke depannya. Berarti lebih ke skill yang industri butuhin ya istilahnya. Kebetulan nggak banyak apal sih, cuman yang pasti based on dari experience saya ya, pengalaman hiring orang atau cari orang, yang pasti skill security itu masih sangat amat sedikit sekali gitu istilahnya, yang memang punya kapabilitas gitu. Jadi orang-orang security itu masih terus dibutuhin, jangan pernah berhenti belajar, dan demand-nya masih tinggi. Apalagi nanti kalau misalnya Indonesia itu company-company-nya lebih aware terhadap security, pasti demand-nya akan semakin tinggi lagi gitu. Dan saat ini ya hampir semua perusahaan IT security berebutan gitu, cari talent-talent atau ngambilin talent-talent yang memang udah ada di market istilahnya. Selain itu mungkin programming yang yang punya atau menguasai beberapa framework sih sebenarnya. Itu juga masih cukup dibutuhin. Dan kendala saya terakhir itu adalah SRE, Site Reliability Engineer. Orang yang mengerti 40% programming dan 60% infra gitu. Nah, ini juga masih sedikit orang-orangnya, bahkan minim sekali gitu. Padahal sebenarnya role SRE ini sangat dibutuhin buat industri-industri yang memang produk utamanya adalah IT istilahnya gitu. Nah, SRE ini kan memang dia harus bisa tahu tentang infrastruktur, dan dia tahu juga tentang programming supaya dia bisa bikin automation, dia bisa bikin proses efisiensi dan lain sebagainya gitu. Bisa banyak melakukan improvement lah di suatu perusahaan. Karena kalau misalnya dia cuman punya skill infra doang, tapi tidak punya skill buat developmentnya, otomatis dia akan kesulitan buat bikin automation something gitu, misalnya business process or anything yang dari sisi infranya. Gitu sih kira-kira. Tapi ada sampai sempat bersinggungan dengan masalah yang machine learning gitu nggak Mas? Atau di bagian security-nya atau gimana gitu? Nah, kebetulan kalau machine learning belum, cuman kalau DevOps sudah mulai banyak ya demand-nya, apalagi DevSecOps gitu istilahnya. Karena DevOps ini kan salah satu jargon baru di industri IT, dan masih belum banyak yang cukup paham gitu bagaimana mengautomate security ke dalam pipeline-nya development dan DevOps istilahnya gitu. Jadi role buat DevSecOps engineer atau consultant itu juga masih cukup dibutuhin, karena mungkin kedepannya trennya akan lebih banyak ke arah DevOps gitu. Oke, untuk yang selanjutnya mungkin dari Om Ucup sendiri, ada saran nggak untuk kepada kita yang masih baru memulai atau yang sedang ongoing dalam bidang security, untuk kedepannya mungkin apa sih yang sangat-sangat dibutuhkan untuk sertifikasinya gitu kan? Sebelumnya pernah bekerja di bagian sertifikasi, mungkin ada saran untuk kita kedepannya, mungkin untuk pemula sampai dengan level yang advance gitu. Kalau sertifikasi yang saat ini mungkin dibutuhin industri sih ada beberapa sih ya. Misalnya terutama untuk level yang consultant atau engineer, security engineer atau consultant. Misalnya ini jadi promosi nih. Misalnya CND, ECI, CEH gitu ya. Itu buat yang entry levelnya, dan nanti kalau misalnya mau udah lebih fokus bisa masuk ke OSCP atau OSCE misalnya. Baru itu aja sih so far yang kepikiran gitu, yang memang industri saat ini butuhin. Cuman sebenarnya di balik sertifikasi itu, menurut saya fundamental yang paling dibutuhinnya adalah dia harus punya background infrastruktur gitu, baik itu networking, sistem, database dan lain sebagainya, minimal misalnya 30% gitu. Habis itu dia harus punya background programming minimal 60% misalnya, atau 50%. Nah, sisanya general knowledge lah istilahnya. Nah, kalau misalnya ada orang security yang berangkatnya dari itu semua, otomatis
secara quality menurut saya pribadi itu akan lebih bagus dibanding orang yang belajar network dari security gitu istilahnya. Dia baru tahu tentang router, switch atau database gitu istilahnya pada saat dia belajar tentang SQL map misalnya. Nah, itu menurut saya kurang keren lah istilahnya dibanding kalau misalnya dia berangkat dari database admin, punya skill di database admin, network admin, sistem admin, terus sama programming, baru dia masuk ke security. Itu saya rasa kapabilitasnya dan logiknya akan lebih bagus. Tapi kalau misalnya emang dari basicnya ketika anggap aja misalnya yang basic pemula ini ketika tamat kuliah langsung terjun ke security, tapi walaupun sebelumnya dia udah pernah megang di bagian network untuk kuliahnya dan programming, apakah itu cukup atau masih kurang menurut pendapat? Iya, sekarang kan industri lagi mulai injek kurikulumnya mereka sesuai kebutuhan di company tersebut itu ke SMK dan kuliah gitu istilahnya. Cuman sebenarnya kalau kita ngomong security secara idealisme itu masih kurang banget sih istilahnya, karena networking itu yang dipelajarin di SMK itu sangat amat basic gitu istilahnya. Dia harus bisa lebih banyak oprek selain jadi pada saat kuliah selain materi yang dikasih sama si kampusnya atau SMK-nya, dia harus banyak oprek juga gitu. Dan berlaku juga buat hal yang lain gitu istilahnya. Kira-kira gitu sih. Mungkin terakhir untuk penjelasan masalah kedepannya untuk security ini menurut Ucup seperti apa, sama untuk karir kedepannya seperti apa? Apakah bakal ada target-target selanjutnya seperti CISO atau di atasnya lagi di level? Oke. Jadi sebenarnya secara personal saya masih tertarik buat ngambil beberapa sertifikasi gitu, termasuk CISO gitu. Cuman saya lebih ke leverage kebutuhan sertifikasi ini dan untuk lebih ngefasilitasi tim sih sebenarnya. Jadi akan lebih banyak nyuruh tim buat ambil sertifikasi dibanding saya gitu istilahnya. Karena memang mereka yang lebih butuh sebenarnya gitu. Jadi untuk saat ini mungkin belum ada rencana ngambil sertifikasi apapun sih ke depannya. Tapi kalau misalnya ditanya secara personal pasti pengen lah, masih pengen lah, karena sertifikasi itu salah satu metode belajar untuk kita tetap kembangin knowledge istilahnya kalau buat saya. Mungkin itu aja untuk dari sesi yang ketiga. Mungkin ntar dilanjut untuk sesi terakhir. Terima kasih.